Sejukkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cahaya Kolbu. Kita masih mengangkat tema mengenai menata hati, masih bersama Ki Jabal selaku pimpinan Ponpes Utsman bin Affan Arjasari Kabupaten Bandung, sekaligus penyuluh agama Islam Kabupaten Bandung Barat. Tadi sebelum kita rehat sejenak, pemirsa, saya bertanya kepada Ki Jabal. Ki Jabal, apakah dalam Islam diri manusia ini, hati ini ada macam-macamnya, atau hanya cuma satu hati tersebut yang kita harus menggerakkan hati ini menjadi generator kita, menjadi cerminan kehidupan kita, ya gimana kita saja yang menggerakkannya? Apakah ada macam-macam hati dalam Islam? Ya, terima kasih Kang Iko. Sahabat pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat kepada salah satu kitab karangan Al-Ghazali ya, di dalam kitab Fiqhul Imam, itu sangat mendalam sebagai penafsiran dari sabda Rasulullah SAW, bahwa ditekankan di sana di dalam setiap diri manusia, di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah yang akan bisa menentukan bahwa idza saluhal jasadu kulluh, setiap langkahnya, setiap aktivitas jasadnya akan menjadi soleh. Tetapi wa idza fasadal jasadu kulluh, apabila rusak segumpal darah itu atau segumpal daging itu, maka akan rusaklah segala aktivitasnya. Ala wahyal qalbu, maka itu adalah hati. Sekali lagi tadi, hati adalah merupakan generator. Maka bagaimana untuk mengukur hati kita? Di situ Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa kategori hati itu ada yang disebut dengan qalbun marid. Ada hati yang sakit. Tadi di awal mungkin Kang Iko sudah disampaikan dan pemirsa TVRI rahimakumullah, bahwa salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa malas dalam kehidupannya. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah dari qalbun marid itu ia selalu berpaling dari obat yang sesungguhnya gitu. Bahkan obatnya terasa pahit. Itu disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Salah satu tandanya adalah bagaimana adanya kemalasan di dalam hidup ini. Malas beribadah gitu kan, malas baca Al-Qur'an. Mungkin layaknya jasad yang sedang sakit. Biasanya kalau makan uyah Kang gitunya, makan nasi sama uyah enak ya teh, dari diperlukan ku gepuk gitu ya, enak gitu. Ketika sakit jasad itu tidak mau, menolak gitu, pahit. Padahal ketika sehat, gepuk itu wah paling dirindukan ketika makan. Tapi karena sakit, nah layaknya terhadap zikir menjadi pahit, membaca Al-Quran menjadi pahit gitu. Bahkan mendengar Al-Quran itu layaknya mungkin seperti mendengar suara petasan, karena lagi sakit gitu kan. Ketika mungkin bapak-bapak minum susu gitu kan, bapak-bapak kan suka susu, itu enak gitu kan minum susu, tapi ketika sakit, ada kenapa ya susu sekarang diminum menjadi pahit gitu ya, itu karena sakit. Sama yang namanya kolbu juga, hati juga, keimanan juga pahit untuk melaksanakan ibadah, malas gitu kan, malas, tidak mau. Bahkan mungkin kalau sholat juga dikatakan khuliqo keluh kesah, hararese gitu, rek berangkat teh hararese, padahal diberikan jasad yang mungkin jasad nama besar gitu ya, tetapi karena lagi sakit ya, tidak dikasih makan, tidak dikasih obat, akhirnya jadi kecil kan gitu keimanannya itu. Banyak ini gambaran jasad ini yang mungkin dikasih makan enak, minum yang bagus, pola istirahat yang bagus. Nah batin pun, yang namanya hati pun sama gitu kan, sama. Kan kita jarang menyadari bahwa apakah keimanan kita sedang gemuk, sedang besar gitu kan. Kalau mungkin seperti saya, bunga kemung di tengah gitu kan. Gitu ya. Itu jarang yang menyadari seperti itu gitu. Sehingga hidupnya tidak seimbang. Bahkan ketika kita malas, ya ini mau tahajud gitu, itu dianggapnya tidak apa-apa, padahal justru di situ ada apa-apa. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan tahajud, yang sudah dijamin saja masuk surga gitu kan. Kenapa kita? Nah kita merasanya tidak apa-apa kan gitu ketika tidak tahajud, atau mungkin ketika sholat
likum lari kan gitu. Padahal Rasulullah kurang lebih 100 gitu kan, membaca wiridnya, membaca zikirnya, tapi kita merasa tidak apa-apa. Nah mungkin ini yang harus dikembalikan lagi, sehingga kehidupan disebut dengan akhlak itulah sebagai cermin daripada hati. Itu qalbun marid. Hati-hati ya, hati-hati ketika memang kita merasa oh ini tidak apa-apa ya, sholat telat sekali gitu kan. Kalau ibu mungkin lagi nonton, nungan iklan heula kan gitu. Ketika iklan berangkat ke air setelah wudu, oh derdei kan sinetrona kan gitu. Nonton sholatna iraha gitunya. Itu ingat, fazadahumullahu maradok. Maka Allah akan menambahkan terhadap penyakitnya. Semakin lama semakin berkarat, semakin lama semakin berkarat, akan sulit untuk dibersihkannya. Ini yang harus hati-hati. Gitu kan. Apalagi ketika sudah marid, ini kan ketika diobati mungkin hidup, gitu ya, mungkin juga mati, akan menjadi qalbun mayit. Hati yang mungkin layaknya seperti jasad yang sudah mati saja, tidak ingat apa-apa, tidak bisa apa-apa, ingin gerak digerakkan, kan gitu ya, dan lain sebagainya. Ini yang harus juga diwaspadai, jangan sampai ketika sudah qalbun marid menjadi qalbun mayit, padahal jasadnya hidup. Kata orang filsafat sekarang ini banyak mayit-mayit yang hidup. Gitu, saya berbincang-bincang dengan salah satu profesor yang saya juga kaget gitu kan. Kenapa banyak mayit-mayit yang berjalan, banyak mayit yang hidup gitu. Jadi saya bingung, kan mayit mah tidak hidup kan gitu ya. Mayat tidak hidup, tidak bisa berjalan, tapi ini bisa berjalan. Ingat katanya Pak Ustadz bahwa dalam Al-Quran disampaikan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna sam'a wal basara wal fu'ad. Pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya itu sudah tidak berfungsi gitu kan. Untuk apa berfungsi? Untuk apa? Untuk melihat kebenaran, untuk melihat yang baik gitu. Nah maka harus ditatalah hati, karena mungkin kalau orang yang disebut dengan penyakit hati itu kan penyakit yang sangat mahal ya, gitu, obatnya sangat dahsyat. Tapi dengan keimanan ketika sudah membatu gitu, tos tegasnya disebutnya teh ngabatu, sehingga aangdartahum amlam tungdirhum la yu'minun. Diberi peringatan anger, tidak diberi peringatan kalau lebih parah, lebih jongjon, tetap henteu daek insaf gitu nya, teu daek babalik pikir, teu daek tobat, padahal usia mungkin kalau dilihat dari belakang masih 17 tahun, tapi dari depan sudah 71 tahun geus kolot, tapi anger gitunya, teu daek insaf, tetap tidak mau bertobat. Ini berbahaya, menjadi mayit-mayit. Maka kalau melihat kejahatan-kejahatan mungkin jangan aneh, karena secara Al-Quran konsep di dalam Islam sudah dijelaskan. Banyak anak yang membunuh terhadap orang tuanya membunuh anaknya, suami membunuh terhadap istrinya, kan gitu. Ya karena sudah mati perasaannya, gitu kan. Karena sudah mati, sudah. Kalau manusia hanya yang hidup jasadnya saja, kemudian kolbunya atau imannya itu atau jasmani ruhaninya sudah mati, ya sudah menjadi sebuah malapetaka, kerusakan di mana-mana kan gitu. Nah maka bagi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, jangan pilih-pilih, apalagi dengan seorang muslim, gitu kan. Harus memiliki yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat, bisa menyelamatkan diri kita, bisa menyelamatkan keluarga, gitu. Sehingga di dalam Al-Quran, salamun alaikum, kepada siapapun kita harus menebarkan kebaikan, kepada siapapun kita harus menanamkan kebaikan, harus bisa bermanfaat bagi orang lain, gitu kan. Harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain, jangan memberikan madarat, minimal di lingkungan kita. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Jangan sampai keberadaan kita itu menjadi malapetaka bagi orang lain, menjadi kebencian bagi orang lain. Maka kepada siapapun, Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, gitu. Jangan sampai kita dicaci ataupun mencaci kepada orang lain, apalagi bahkan ketika dicaci pun kita harus bersabar, jangan sampai sama-sama mencaci, gitu. Kenapa? Karena akan sama derajatnya di hadapan Allah. Lihat sejarah Rasulullah, ketika Rasulullah berdakwah dilempari, apakah Rasulullah
Malik melempari, kan tidak. Gitu. Bahkan justru didoakan, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ta'lamun. Gitu kan, ketika lewat kepada salah satu rumah mau sholat diludahi, apakah Rasul mungkin mengambil golok dan lain sebagainya? Tidak. Coba kalau kita, nah mungkin ini salah satu penataan. Tapi dalam artian mungkin ketika kita diludahi tadi harus bertafakur, mengevaluasi apa sih kesalahan kita. Apakah mengganggu kepada mereka gitu. Apakah mungkin dengan adanya kita menjadi sebuah kebencian bagi mereka? Maka Islam mengajarkan adalah harus memiliki qalbun salim yang bisa menyelamatkan kepada orang lain. Dimanapun, kapanpun, insya Allah akan selamat. Tidak akan menjadi orang-orang yang mungkin tadi kesempitan. Kenapa? Karena konsep dalam hidupnya adalah konsep yang lurus. Konsep yang benar yang didatangkan dari Allah dan juga Rasulnya. Insya Allah. Baik, Kijabal. Tidak. Kijabal, berarti ini ada 3 hati berarti ya? Betul. Ada marid, maid, dan juga salim, gitu ya. Ya. Baik, tentunya nanti juga kita akan beralih nanti kepada Akang dan juga Teteh dari Pesantren Utsman bin Affan Arjasa di Kabupaten Bandung. Namun, usai jeda, tetaplah bersama kami di Cahaya Kolbu. Hati kecukupan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu.